Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Right Idea, Your Idea to Right. Seperti biasa Gan, yang pertama dan paling utama, Ane mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat agan-agan yang udah bergabung di Right Idea, yang saling berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi tanya jawab tentang ide-ide dan cerita-cerita modifikasi motor Gan. Pokoknya kita di sini saling bagi aja Gan, saling sharing. Dan alhamdulillah per hari ini kita sudah mencapai angka 1350 sekian subscribers Gan, angka yang udah nggak kecil lagi. Alhamdulillah kita semakin besar di sini. Kita saling bareng-bareng aja ya Gan, saling berbagi informasi. Seperti itu Gan. Nah, di episode 2 kali ini nih Gan, di episode 2 kali ini Ane bakal melanjutkan apa yang sudah Ane jelaskan kemarin di episode 1, yaitu Ane bakal fokus bangun motor untuk menjadi motor yang sleeper Gan. Sleeper tuh kayak biasa aja dari luar, tapi kalau diajak ngegas tuh ngebut Gan, kayak gitu. Maka dari itu, di hari ini Ane udah ada nih Gan di sebuah bengkel yang terletak di daerah Jati Padang, Pasar Minggu. Nama bengkelnya adalah Matic Mania Motor. Yang pertama Ane bakal jelasin kenapa Ane milih bengkel ini sebagai bengkel tempat Ane ngebangun motor sleeper Ane, kayak gitu. Dan juga Ane bakal ngejelasin nanti apa aja yang bakal Ane lakuin dari awal sampai nanti pengembangan lebih lanjutnya di bengkel ini. Kayak gitu kan. Yang pertama kenapa Ane memilih bengkel ini adalah yang pasti kualitas Gan. Jadi tuh ini adalah salah satu bengkel yang Ane keker-keker nih Gan dari jauh-jauh hari. Ane tuh follow bahkan sebelum ini bengkel pindah ke ruangan yang lebih besar kayak gitu kan. Ini emang bengkel kecil-kecil cabai rawit Gan, kayak gitu. Kalau Agan lihat nih, ini tuh bengkel balap gitu Gan. Banyak kayak pernah ngikutin event-event balap gitu. Jadi kalau misalnya Agan mau ningkatin performa motor Agan jadi lebih ngebut nih, ini salah satu bengkel yang cakep nih Gan, kayak gitu. Dan nggak berhenti sampai di situ Gan. Kalau misalnya Agan lihat nih di sini, ini tuh banyak banget influencer-influencer motor yang follow di bengkel Gan, kayak gitu. Bahkan bukan follow doang, tapi emang servis di sini. Bayangin aja, Bang Snowy, Snow Motorbike tuh follow di bengkel juga. Terus Endeavor, dia tuh selain follow, dia juga servis motornya di sini. Oprek-oprek motornya di sini. Dan Ane juga kemarin itu pas lagi servis, nggak sadar, ternyata tuh sebelah Ane tuh motornya Bang Adet, kayak gitu. Bang ADT, kayak gitu. Ane sih pas kemarin servis kayak belum tahu nih motor siapa gitu, tapi pas Ane buka-buka Instagram, oh ternyata ini motornya Bang Arit nih, motor ngebut nih, kayak gitu. Ini emang nih bengkel selain kualitasnya oke, portofolionya juga oke kan, maksudnya tuh udah terbukti kayak gitu. Dan yang terakhir adalah ini yang sering dilupain nih Gan, buat Ane ya, level friendly-nya bengkel tuh penting banget Gan buat Ane Gan. Karena apa? Karena semakin kita bisa deket sama mekaniknya, itu tuh semakin kita bisa nyampaikan apa yang kita mau, apa yang kita rasain, supaya nanti mekaniknya menyesuaikan motor kita sesuai dengan kemauan dan gaya berkendara kita Gan, kayak gitu. Jadi itu Gan alasannya kenapa sih Ane milih ini bengkel. Berikutnya yang akan Ane jelasin adalah apa yang akan Ane lakukan di bengkel ini terkait dalam rangka Ane mau ngebangun motor sleeper vario Ane nih Gan, kayak gitu. Jadi yang pertama adalah pastinya Ane udah konsul Gan. Kemarin Ane tuh udah konsul sama owner namanya Bang Ahmad, kayak gitu. Ane tuh udah cerita panjang lebar ke Bang Ahmad kan, kayak gitu. Bang Ahmad nyampeinnya simpel aja. Kita naikin aja dulu Gan. Kita naikin dulu nih motor ke dyno supaya kita tahu kurangnya di mana, apa yang dirasa, kayak gitu kan. Supaya nanti juga ada datanya, bukan katanya, kayak gitu kan. Ane juga memang menyampaikan keluhan-keluhan motornya kan berdasarkan pengalaman Ane dan subjektivitas Ane, kayak gitu. Jadi supaya Bang Ahmad supaya lebih tahu juga nih motor emang apa sih kurangnya di mana. Akhirnya kita mutusin untuk kita naikin motor ke dyno dulu Gan, kayak gitu. Akhirnya oke lah, setelah Ane konsul kemarin, Ane deal untuk naikin ini motor ke dyno dulu. Cuma saat ini bengkelnya Bang Ahmad, nih berita bagus juga nih, bengkelnya Bang Ahmad lagi proses dalam bikin ruangan dyno yang insya Allah baru jadi awal Februari nanti. Cuma kan nih karena episode kejar tayang nih kan, saya kejar tayang macam sinetron aja. Jadi Ane mutusin ya udahlah, Ane bakal datang untuk servis cek-cek rutin dulu. Kira-kira ngecek-cek aja bagian apa aja sih yang harus diganti, kayak gitu. Jadi ya udahlah kita bongkar. Nah, di sini cerita dimulai Gan, kayak gitu. Kemarin kita udah deal untuk naikin ini motor ke dyno dulu, kayak gitu kan. Cuma ketika pas udah dicek-cek, dibuka kirian Ane, itu udah banyak banget komponen yang harus diganti, kayak gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu alasan juga nih kenapa sih motor Ane kemarin kok agak ngempos-ngempos dikit, kayak gitu. Jadi Ane bakal ceritain nih Gan, part-part apa aja yang bakal diganti, kenapa harus diganti, dan Ane ganti apa. Insya Allah Ane jelasin lebih lengkap di sini beserta harga dan juga
apakah PNP atau enggak kayak gitu. Kita mulai dari ini aja Gan, per RPM Gan. Jadi per RPM aneh ini setelah dibuka itu ternyata tuh dia udah bengkok Gan kayak gitu. Ini tuh kan dia agak bengkok gitu, agak bengkok ke kanan kayak gitulah. Ini emang udah nggak bakal maksimal lagi nih untuk performa motor kayak gitu, karena emang ini pernya udah bengkok kayak gitu. Ini tuh aneh pakai merek CLD 1500 RPM Gan, tuh kan agak bengkok ke kiri kan kayak gini. Itu aneh pakai CLD 1500 RPM yang udah bengkok, jadi udah nggak optimal lagi. Ini tuh aneh ganti sekitar bulan April 2020, jadi hampir setahunan lah Gan kayak gitu kurang lebih. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yang akan Anda ganti adalah kampas ganda NMAX kayak gitu Gan. Ini dari sisi performa sih masih oke banget kan. Nah, ini dari sisi umur pemakaiannya masih oke banget, nggak ada yang salah. Cuma kalau kita lihat di sini Gan ya, ini tuh kampas ganda NMAX memang kan saat ini bahannya adalah bahan serat biasa Gan. Nanti komponen Anda ganti itu pakai serat karbon kayak gitu. Bukan serat karbon, kayak serat Kevlar kalau nggak salah mereknya, bahannya Kevlar kayak gitu. Jadi memang nanti dari segi optimalisasi gigitnya itu lebih mantep. Nah, jadi kayak lebih oke lah. Jadi memang aneh upgrade bukan karena yang udah jelek, tapi aneh mau upgrade ke bahan yang lebih bagus. Tapi di sini Gan, coba lihat nih Gan. Ini kita lihat tuh kan item-itemnya tuh adanya cuma ada di tengah doang Gan, dia nggak merata. Ini artinya apa sih Gan? Jadi tuh ini artinya mangkok kampasnya nggak sempurna menggigit si kampas ganda ini. Kalau misalnya dia sempurna gigitnya, itu tuh item-itemnya itu tuh harusnya dari kiri sampai kanan tuh rata kayak gitu Gan. Jadi kalau dari kampas NMAX ini aneh nggak ganti bukan karena udah jelek, tapi karena memang aneh mau meningkatkan part-part yang ada di motor aneh Gan. Yang tadinya pakai kampas ganda NMAX, nanti bakal aneh ganti pakai kampas ganda yang bahannya lebih oke Gan, kayak gitu Gan. Nah, berikutnya ini dia Gan. Nih, ini mangkok kampas aneh Gan. Ini kalau ente lihat tuh kan udah ungu-ungu gitu Gan. Ungu tuh kayak panas kayak gitu kan. Dan juga ini tuh udah apa ya namanya? Kayak nggak rata gitu Gan. Aneh lupa namanya bahasanya apa tuh. Udah peang, bener udah peang. Dia tuh udah peang, jadi nggak sempurna dalam menggigit si kampas gandanya. Itu kita lihat kan itu udah ungu-ungu dan juga peang. Ini memang kampas ganda ini tuh dalamannya itu nggak dikartel ya Gan. Jadi mungkin kalau agak tahu di sini, kalau dikartel tuh dia lebih sempurna ngegigitnya. Tapi kalau yang saat ini Anda pakai, ini tuh dia nggak kartel dan juga kondisinya udah pelangi, udah ungu gini panas, sehingga dia nanti ngegigitnya nggak sempurna lagi, ditambah udah peang kayak gitu. Jadi mangkok kampas ini akan Anda ganti pakai mangkok kampasnya punyanya MM kayak gitu Gan, supaya performanya lebih meningkat kayak gitu Gan. Nah, berikutnya apa lagi sih Gan yang bakal kita ganti? Yang berikutnya kita ganti ini adalah, ini namanya puli kipas ya, puli aneh lupa sebentar dulu. Ini tuh namanya puli kipas, bener puli kipas. Jadi ini salah satu alasan kenapa sih motor aneh ngempos. Jadi kalau misalnya dijelasin oleh MM, jadi ini derajat bubut puli juga ngaruh banget Gan. Ini saat ini puli kipas yang aneh pakai itu derajatnya itu sekitar 13,5 derajat kayak gitu. Menurut mekanik Matic Mania, derajat segini tuh lebih nyebabin ngayun dan ngempos di 60-an kayak gitu Gan. Jadi kalau misalnya kemarin agan-agan denger ceritanya agak ngempos di 60-an, ini mungkin bisa jadi salah satu penyebabnya kayak gitu. Nanti bakal aneh ganti ke puli kipas dengan derajat lebih besar Gan, ukuran 14,8. Nanti bakal aneh jelasin deh pas terkait penggantiannya puli kipas itu kayak gimana sih kayak gitu Gan. Tenang aja kan, aneh jelasin semuanya kayak gitu. Nah, berikutnya yang aneh bahas juga, yang aneh ganti di sini adalah Kevlar belt aneh Gan. Ini kalau agak lihat tuh kan itu udah mengkerut-mengkerut gitu Gan di sela-selanya. Ini juga termasuk alasannya kenapa sih Kevlar belt aneh harus diganti, karena memang kondisinya udah harus diganti, itu udah retak-retak kayak gitu Gan. Oke Gan, jadi itu adalah komponen-komponen yang akan aneh lakukan penggantian, mulai dari per RPM, kampas ganda, mangkok kampas, puli kipas, dan juga Kevlar belt. Itu tuh pokoknya udah kirian set lengkap, itu komponennya itu aja Gan. Nah ini Gan, ini yang akan aneh pakai di motor aneh Gan yang baru. Ini tuh namanya per RPM-nya itu punyanya
punyanya PCX dari bilang per PCX juga cukup kayak gitu. Dan juga nah ini dia kan kampas ganda nih kan, kampas ganda merek Daytona yang bahannya itu Kevlar kayak gitu. Jadi memang ini dia bakal lebih sempurna buat ngegigit ke mangkok kampasnya. Jelasinnya sih kayak gitu kan. Aneh kan sebagai rider terhadap bengkel-bengkel kayak gini kan, Aneh percaya lah karena memang udah Aneh jelasin dari awal. Aneh udah percaya dengan kualitasnya, portofolionya, dan juga memang keterbukaan si mekaniknya kayak gitu kan. Setelah kampas gandanya itu berikutnya yang kita ganti adalah mangkok kampasnya nih kan. Nah ini kalau Ani lihat di sini dijelasin sama mekaniknya, di sini kita mangkok kampasnya di kartel kan dalamnya. Ntar nih Ani jelasin, Ani ngeliatin kan. Ini tuh dia kayak bolongannya lebih banyak dan diklaim lebih efektif buat ngebuang debu dan ngebuang panas. Nah ini kita lihat kan tuh dalamnya di kartel. Jadi kalau kalian lihat tuh di dinding-dindingnya tuh kayak ada arsiran kan. Nah jadi itu yang nyebabin yang dia bilang mangkoknya itu lebih efektif buat kirian kayak gitu, jadi supaya lebih bertenaga lah kayak gitu kan. Nah ini kita lihat tuh, ini yang kiri itu yang lama, yang kanan itu yang baru. Nah kalau Agan lihat juga nih, kalau bisa sih Agan nanti cari mangkok kampasnya itu yang nggak usah dicat Agan, jadi bener-bener orient nggak dicat, karena nanti kalau misalnya Agan beli yang dicat itu dia bakal lebih nyerap panas kayak gitu, nggak mantulin panas, dan juga itu kalau misalnya di servis pakai bensin itu bakalan luntur kayak gitu kan. Jadi kalau bisa sih cari yang memang orient aja, jangan dicat seperti itu kan. Nah ini kita lihat nih gimana sih hubungannya antara si kampas ganda dengan si mangkok yang udah di kartel. Dia tuh jadi bakal lebih pas ngegigitnya, jadi lebih optimal lah buat tarikan di bawahnya kayak gitu. Kadang-kadang kan kita di sini ngomonginnya CVT ya kan, jadi kan CVT lebih ngaruh ke tarikan akselerasi rather than top speed kayak gitu. Nah gitu kan, intinya tuh hubungan antara kampas ganda dengan mangkok kampasnya kayak gitu. Nah berikutnya adalah puli kipas by Matic Mania. Ini tuh dia ukuran derajatnya 14,8 dan juga dijelasin di sini itu dia ada kayak dinat gitu kan, ujung-ujungnya itu dinat supaya nanti si Kevlar beltnya itu tuh kayak lebih naik posisinya ke atas kayak gitu. Ini Aneh tunjukin tuh kan, dia itu posisinya lebih naik ke atas dan memang dijelaskan oleh mekaniknya ini bakal lebih pas buat performa si kiriannya seperti itu kan. Jadi supaya dia lebih naik dan lebih pas aja gitu si Kevlar belt posisinya. Oh iya kan, Aneh juga infoin Aneh rollernya ganti pakai KTC karena kan emang paketan, jadi ya udahlah Aneh coba dulu KTC tetap 13 gram kan, tetap 13 gram. Jadi kombinasinya roller 13 terus juga puli bubut derajat 14,8 sama inlet knalpot Aneh itu 50. Nanti bakal Aneh jelasin secara singkat rasanya tuh kayak gimana sih. Secara singkat aja kan, karena nanti Aneh bakal bikin episode khusus terkait impresi setelah motor Aneh dinaikin ke dyno ini kan, setelah di-upgrade performanya lah maksud Aneh kayak gitu. Oh iya sedikit lupa, Aneh juga pakai per sentry ya, Aneh lupa yang kecil-kecil juga Aneh ganti. Itu pakai 1000 RPM punyanya NMAX kayak gitu, dan Aneh lupa ngejelasin. Nah setelah itu semua dipasang, jadi itu semua yang Aneh ganti, jadi memang bener-bener kirian Aneh bongkar semua, Aneh ganti pakai punyanya paket lengkap banget kayak gitu. Pokoknya ini menurut Aneh ya, ini Aneh jelasin singkat dulu ya gini, karena Aneh bakal bikin satu episode khusus terkait impresi penggunaan si kirian by Matic Mania. Kalau misalnya kemarin Aneh jelasin motor Aneh sempat ngerasain ngempos, setelah Aneh ngerasain ini itu nggak ngempos, nggak ngayun, lebih naik gitu. Jadi dari sisi 40, 50, 60, 80 tuh naik terus. Kalau kemarin kan 40, 50, 60 agak ngayun, agak ngempos. Nah setelah Aneh ganti ini tuh udah nggak ngayun, udah nggak ngempos lagi kan. Mungkin nanti Aneh bakal lebih enak ngejelasinnya kalau ini motor sudah di dyno kayak gitu kan. Mungkin sedikit penjelasan juga kan dari Aneh, kalau misalnya Agan pakai kiriannya Matic Mania nih, ntar pas digas tuh kayak ada bunyi turbo sedikit kan, kayak kayak gitu, karena itu katanya, nah ini nih suaranya segini nih. Katanya tuh itu suara antara kartel mangkok yang udah di kartel tuh bakal kayak di suara turbo gitu. Kayak gitu kan. Pokoknya tapi itu normal lah kan. Nah, jadi itu kan. Di episode 1 ini, di episode 2 maksudnya Aneh ngebongkar abis kirian Aneh kan kayak gitu. Jadi Aneh bongkar pakai kirian lama, Aneh pakein kirian yang baru by Matic Mania.
Untuk berikutnya kan, Ane bakal bongkar throttle body nih kan. Kalau misalnya agen penasaran kan, Bang, gimana Bang throttle bodinya setelah pakai Verox, masih oke atau enggak? Kayak gitu. Jadi Ane bakal bongkar throttle body, bakal coba cek busi, pokoknya bakal Ane coba cek semuanya terkait performa supaya emang tujuan kita mencapai nih kan. Kita mencapai tujuan kita buat punya motor yang sleeper kayak gitu kan. Nah, nanti mungkin abis itu baru Ane dyno karena kan baru sekitar awal Februari supaya kita bisa lihat datanya tuh kayak gimana. Pokoknya itu dulu kan impresi singkatnya tuh pas Ane pulang dari sini tuh wah parah beda banget sih kan. Itu tuh kayak no ngayon no ngempos itu bener-bener ningkat banget, keisi banget tenaganya kayak gitu. So far Ane puas dengan pelayanan Matic Mania sejauh ini. Dan ada yang baru juga nih Gan. Jadi di setiap bengkel yang menurut Ride Idea itu recommended, kita bakal nempelin stiker Ride Idea di bengkel itu. Jadi kalau misalnya Agan mau ke sini, insya Allah bengkelnya itu oke lah buat Agan, buat nanya-nanya oke, buat performance oke. Begitu Gan. Ya udah, segitu dulu aja Gan untuk episode 2 kali ini Gan. Semoga sedikit banyak bisa membantu buat Agan, buat insight-insight modifikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berkenan. Cukup sekian dari Ane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ride Idea, your idea to ride. Bye-bye.